Kalau Bapak sendiri rajin berolahraga, Pak? Saya alhamdulillah karena prinsip hidup saya, Iya. saya tidak bisa hidup tanpa olahraga. Asik sekali. Kalau ICP ini kayak lapangan basket itu bebas Pak digunakan masyarakat, bebas. Iya. Jadi mereka datang main voli, main takraw, main basket, ya secara gratis. Gratis. Ya. Diharapkan mudah-mudahan dengan adanya sarana prasarana yang ada ini akan tercipta atlet-atlet yang berbakat, yang berprestasi. Jangan lagi sebagai beban keluarga, beban negara, beban pemerintah. Tapi kalau dia sudah berpikir berusaha, jadi secara otomatis dia bisa bangkitkan dirinya sendiri, menciptakan lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi hari ini di Onggano Podcast bersama saya Esti Imastasya di episode ke-8. Hari ini kita akan membawakan tema membangun generasi muda melalui olahraga dan kepemudaan. Olahraga, apa yang pertama kali terlintas di benak Anda ketika saya menyebut olahraga? Badminton, lari, renang, atau yang lebih kompleks lagi mungkin tentang kesehatan fisik. Padahal bukan hanya itu, olahraga sebenarnya dapat membentuk karakter kita, dapat membentuk mental yang lebih sehat, kemudian dapat menjadi gaya hidup yang lebih positif. Baik, hari ini di tengah-tengah kita telah hadir narasumber tamu spesial kita, yaitu Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Bapak Jahyudin Esos MSI, yang hari ini akan berbincang-bincang dengan kita, sharing informasi maupun edukasi kepada masyarakat tentang pemuda dan olahraga. Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi terima kasih banyak utamanya kepada Ade Hesti selaku host Onggano Podcast di Kominfo Kabupaten Konawe. Hari ini saya sangat bangga, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dipanggil untuk menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh generasi muda, kepada seluruh pemuda, kepada seluruh pencinta olahraga di Kabupaten Konawe supaya bisa selalu bersemangat baik kepada para pemuda maupun para atlet dan para pelaku olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, kita semangat sekali Pak Kadis hari ini. Siap. Kita akan berbincang-bincang santai saja Pak, sambil makan sambil minum boleh? Boleh ya. Iya. Baik. Olahraga Pak. Ternyata olahraga itu banyak sekali manfaatnya ya Pak. Bisa membentuk karakter, kesehatan mental maupun menjadi gaya hidup gitu Pak yang lebih positif. Bagaimana olahraga bisa berperan dalam pembentukan karakter itu sendiri Pak? Oke, terima kasih baik. Jadi orang yang gemar, orang yang senang berolahraga, secara otomatis pasti akan ada pembentukan karakter yang lahir kepada individu masing-masing. Karena dengan kita berolahraga, yang pertama ketika kita ingin berprestasi, hal yang harus kita lakukan yang pertama itu disiplin. Jadi secara otomatis ketika para atlet-atlet yang ingin berprestasi atau para pelaku-pelaku olahraga yang ingin lebih meningkat, salah satu pembentukan karakter yang harus dia miliki itu adalah jiwa disiplin. Ya, saya kira itu terkait masalah pembentukan karakter terhadap utamanya kepada para generasi muda, kepada para pemuda, kepada para pelajar. Ya, diharapkan supaya mari dengan berolahraga bisa membuat karakter kita lebih disiplin, lebih semangat, lebih tangguh. Gitu ya Pak. Jadi pada dasarnya kita harus disiplin ya Pak. Ya, kalau berolahraga itu. Kemudian kalau masalah membentuk mental Pak. Iya.
dia bagaimana Pak kalau maksudnya olahraga ini dapat membentuk mental kita gitu Pak? Kalau pembentukan mental dengan berolahraga memang sangat baik dan sangat positif. Orang yang berjiwa olahraga mentalnya sangat bagus, sangat tangguh. Jadi kepercayaan dirinya itu tinggi sekali. Tinggi ya Pak. Iya. Jadi bukan cuma kesehatan fisik bukan, ya Pak? bukan hanya kesehatan, tapi dalam segala event manapun, apakah dalam pergaulan sehari-hari ataupun dalam lingkungan organisasi, Iya. maupun dalam bersosialisasi di masyarakat, orang yang gemar berolahraga itu pasti mentalnya akan terlatih dengan baik. Akan terbentuk bagus. Akan terbentuk. Tidak sama kalau orang misalnya katakanlah dari generasi muda, pemuda yang tidak pernah berolahraga. Nah, ini yang jadi tantangan ke depan kita supaya selaku tugas dan fungsi saya dalam hal Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Konawe selalu ingin membangkitkan kepada seluruh pemuda, kepada seluruh generasi muda, mari kita berolahraga. Iya. Saya tanya sedikit Pak. Kalau Bapak sendiri rajin berolahraga Pak? Saya alhamdulillah karena prinsip hidup saya, Iya. saya tidak bisa hidup tanpa olahraga. Asik sekali. Olahraga apa begitu Pak? Alhamdulillah kebetulan saya termasuk salah satu atlet pembina bulu tangkis dan itu saya lakukan rutin Rutin ya hampir setiap hari. Kemudian aktif juga kita di tempat-tempat kebugaran. Oh iya iya. Jadi nampak memang ini kalau Iya. Bapak ini gemar berolahraga. Kemudian ini Pak, salah satunya tadi olahraga itu mendorong gaya hidup sehat. Apa upaya Dispora untuk memotivasi agar lebih aktif bergerak melalui olahraga? Maksudnya motivasi terhadap pemuda-pemuda begitu Pak. Ya, terima kasih banyak. Jadi peran kami di Dinas Pemuda Olahraga utamanya kepada seluruh pemuda supaya partisipasi olahraga dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran. Jadi ini kami punya program-program khusus. Programnya Pak. Ya, jadi boleh di-sharing? Jadi setiap hari Jumat itu kami kolaborasi dengan semua pimpinan-pimpinan OPD untuk kita melaksanakan senam kesegaran jasmani. Ya, di kantor di ya Pak? Kantor, ya, di halaman pemerintah daerah Kabupaten Konawe. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang terorganisir melalui sekolah-sekolah, para pelajar-pelajar. Jadi kami sampaikan, kemudian kami undang juga ada beberapa cabang olahraga, utamanya yang ada di Kabupaten Konawe, supaya lebih giat lagi dalam berlatih di Kabupaten Konawe ini, supaya bisa menjadi atlet-atlet yang bisa mengharumkan nama Kabupaten Konawe. Iya. Konawe banyak ya Pak atletnya yang sudah Alhamdulillah berlaga di event-event nasional? Iya, sudah ada yang sudah go internasional. Banyak Pak, yang kemarin banyak, itu ya. Pak, bulu tangkis itu Pak. Ya, kita tidak ada yang tidak kenal Apriani, iya, salah satu atlet kita dari Konawe. Konawe. Dan itu pelatihnya ini kebetulan Bapak? Kepala Dinas Kominfo. Oh, Pak Kadis ya. Akip, ya. Sama Bapak juga. Ya. Jadi itu memang dibina dari sejak di sini Ya, ya Pak, maksudnya sejak usia dini. Sejak usia dini. Sampai dia jadi pemain internasional. Internasional. Oke, kemudian kita beralih di program pemerintah dalam meningkatkan peran olahraga. Tentu saja banyak program yang diluncurkan oleh Dispora Pak untuk mendukung pemuda dalam bidang olahraga. Apa saja program-program unggulannya Bapak gitu di Dispora yang dijalankan? Iya, jadi program-program unggulan kami ini, jadi setiap tahun kita upayakan untuk kita adakan event-event atau turnamen-turnamen, baik yang tingkat utamanya pada saat hari ulang tahun Konawe,
Jadi kita adakan turnamen-turnamen Seperti apa itu, ya, Pak? sepak bola, Oh iya iya iya. volleyball, Iya. kemudian atletik, kemudian bulu tangkis. Belum lagi alhamdulillah kita koordinasi, kolaborasi, sinkronisasi dengan program pemerintah pusat itu Iya. ada program Tarkam. Tarkam. Ya, Apa itu, Pak, Tarkam? kejuaraan antar kampung. Oh, kejuaraan antar kampung. Alhamdulillah anggarannya itu disponsori dari Kementerian Pemuda Olahraga. Langsung dari pusat ya, Pak? Dari pusat. Itu Dan sepak bola di, Pak? ada beberapa cabang olahraga. Oh, ada beberapa di dalamnya. Seperti volleyball, kemudian senam, kemudian atletik, ya bulu tangkis. Iya. Jadi itu anggarannya itu dari Kementerian Pemuda Olahraga. Langsung ya, Langsung. Pak? Ya. Belum lagi artinya ketika ada cabang-cabang olahraga yang berprestasi, Iya. ya program pemerintah daerah Kabupaten Konawe melalui Dinas Pemuda Olahraga itu kami lakukan pembinaan, kemudian membantu untuk ikut dalam turnamen-turnamen baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Oke, Pak, kemudian yang penting lagi ini dalam olahraga adalah fasilitas dan infrastruktur. Bagaimana Dispora berusaha meningkatkan akses maupun kualitas infrastruktur olahraga di Kabupaten Konawe sendiri, Pak? Ya, jadi kita di Kabupaten Konawe ini salah satu ikon kita ini di depan mata kita ini ada Iya. ICP. ICP, iya. Jadi di samping ICP itu alhamdulillah ada sarana prasarana yang kami telah usulkan Siapkan, kepada pimpinan, kepada bupati, dan sudah disiapkan seperti lapangan voli, lapangan basket, kemudian lapangan tenis, lapangan takraw. Kemudian alhamdulillah tahun ini kami mendapatkan anggaran, kita punya GOR ini kebetulan sudah rusak. Iya. Kita mendapatkan suplai anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe, dan ini diharapkan dengan mudah-mudahan dengan terbangunnya sarana GOR ini akan lebih lagi meningkatkan prestasi para atlet-atlet. Iya, jadi kan kalau fasilitasnya bagus, Ya, ya tentunya menunjang ya, Pak. iya. Kalau ICP ini kayak lapangan basket itu bebas, Pak, digunakan masyarakat, bebas atau? Jadi ini kepada para pencinta olahraga khususnya volleyball. Ya karena rame, Pak, sore-sore. Jadi inilah apa namanya merupakan ikon kebanggaan kita di pemerintah daerah Kabupaten Konawe. Iya. Jadi mereka datang main voli, main takraw, main basket, ya secara gratis. Gratis. Ya. Diharapkan mudah-mudahan dengan adanya sarana prasarana yang ada ini akan tercipta atlet-atlet yang berbakat, yang berprestasi, yang bisa mewakili pemerintah daerah Kabupaten Konawe. Jadi anak-anak muda juga, Pak, banyak yang menyalurkan hobinya begitu ya, Pak. Kan apalagi sore-sore itu ramai sekali, Pak. Iya. Kemudian di samping itu dengan adanya ICP ini sangat positif sekali untuk para generasi muda. Iya. Ada yang jogging, lari, kemudian ada yang senam. Artinya banyaklah asas manfaatnya. Iya. Ya. Asal digunakan dengan baik ya, Pak. Asal digunakan dengan baik, kemudian dijaga kebersihan, kemudian keamanan, karena ini adalah merupakan ikon Konawe yang perlu kita jaga. Iya. Kemudian kalau ini, Pak, ada tidak kolaborasi dengan pihak swasta begitu, Pak, dalam memajukan olahraga begitu di Kabupaten Konawe? Iya, jadi yang menjadi program kerja kami juga, kami berupaya menghubungi utamanya dari pihak swasta dunia usaha, iya, untuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Konawe, utamanya terkait masalah sarana prasarana fasilitas. Ya, alhamdulillah kita di Konawe ini ada sarana olahraga yang dibangun oleh PDNI di OSS. Oh iya. Jadi di situ stadionnya yang terbangun
alhamdulillah sudah boleh dikatakan lapangan yang sudah profesional dan sudah sangat memadai untuk. Oh, di Konawe iya, Pak mereka bangun ya? Tempatnya di Morosi. Oh, di Morosi. Ya. Mungkin itu iya, salah satu mereka punya program CSR juga kali Pak ya? Iya, salah satu itu. Kemudian belum lagi artinya di kecamatan-kecamatan itu ada yang mampu menyiapkan sarana gedung, bulu tangkis, ya, sehingga banyak atlet-atlet yang masih status pelajar, alhamdulillah bisa berkembang di kecamatan dan itu yang bangun itu bukan pemerintah daerah tapi dari dunia swasta. Dari pihak swasta ya Pak. Ya, jadi masyarakat bisa langsung menggunakan fasilitas-fasilitas itu ya Pak yang berada di tengah-tengah. Apalagi mereka. insya Allah mudah-mudahan karena sudah ada penyampaian dari KONI Provinsi bahwa kita Kabupaten Konawe ini akan jadi tuan rumah pelaksanaan Porprov 2026 ya Pak. Jadi di samping pemerintah daerah kita harapkan supaya betul-betul kita fokus untuk membangun penyu-penyu olahraga. Kita harapkan juga dunia swasta bisa membantu mendukung untuk menyiapkan atau melengkapi sarana fasilitas yang belum ada. Iya, kemudian juga atlet-atletnya ini ya Pak dibina. Ya, siap. Jadi atlet-atletnya. Jadi kebetulan Ketua KONI Kabupaten Konawe selalu berkoordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga, atlet-atlet yang berbakat tetap dilakukan pembinaan supaya mereka tidak jenuh dan mereka bisa menjadi prestasi-prestasi atlet-atlet yang baik. Ya. Iya. Menarik sekali ya Pak. Mungkin kita minum dulu. Oke, makasih. Kita minum dulu. Saya pakai air putih aja. Oh, tidak teh Pak. Oke. Sekalian saya sedikit menjelaskan, ini hadir di tengah-tengah studio kita ada UMKM lokal Pak yang hadir di studio kita hari ini yaitu dari Rabar, keripik pisang Rabar merupakan UMKM lokal Kabupaten Konawe Pak. Jadi mereka punya produk ini banyak sekali jenisnya. Keripik pisang ada rasa manis, balado, kemudian ada keripik tempe yang saya tahu. Oh ya, keripik pisang Rabar ini jika beruntung Pak berhadiah langsung. Ada hadiahnya katanya. Hadiah jutaan rupiah. Boleh dibuka ini? Boleh. Jadi saya sampaikan juga kepada Hesti. Iya. Kebetulan ini Rabar, keripik pisang Rabar salah satu, tadi kan kita banyak berbicara masalah olahraga. Iya. Jadi ini salah satu binaan daripada Dinas Pemuda Olahraga. Oh begitu Pak ya. Jadi di Dinas Pemuda itu kami lakukan pembinaan terkait masalah usaha ekonomi kreatif. Iya. Utamanya kepada para pengusaha-pengusaha pemula dari generasi muda. Dan ini memang ini yang punya produksi ini Rabar memang masih bujang ini. Oh masih bujang. Dan alhamdulillah dia sudah punya tenaga kerja. Iya. Kemudian hasil produksinya sudah bagus, kemasannya sudah bagus. Iya, menarik sekali ini Pak kemasannya. Dan ini sudah layak dipasarkan ini. Oh layak sekali. Utamanya di toko-toko modern. Jadi, boleh saya coba? Ya boleh. Ya jadi inilah jadi contoh buat para pemuda, para generasi muda. Ya mari kita cicipi ini hasil produksi dalam negeri ini. UMKM lokal Kabupaten Konawe. Kabupaten Konawe. Silakan Pak kalau mau dimakan. Ini dari kemasannya saja Pak ini sudah bagus sekali. Sudah sangat representatif. Jadi anak ini termasuk anak muda yang produktif. Iya, anak muda yang produktif, yang kreatif. Iya.
Baik, kita masuk di segmen selanjutnya. Kita lanjut lagi. Dinas Pemuda dan Olahraga. Di sini juga ada pembahasan tentang pemuda, Pak. Selain olahraga, organisasi pemuda juga ini memainkan peranan penting dalam membentuk karakter dan kepemimpinan, Pak. Bagaimana Dispora mendukung kegiatan organisasi pemuda, Pak, di Kabupaten Konawe sendiri? Jadi terima kasih banyak Mbak Hesti. Jadi salah satu yang menjadi tugas fungsi kami, jadi kami bukan hanya fokus di olahraga, Iya. tetapi fokus juga di para pemuda, para generasi muda. Organisasi kepemudaan, ya Pak? Jadi ada beberapa OKP, organisasi kepemudaan, yang kami lakukan pembinaan, kemudian selalu berkoordinasi, karena di situ kita harapkan supaya akan muncul kader-kader muda yang menjadi pemimpin. Iya. Ya, seperti kita lihat wakil presiden kita ini kan dari pemuda, dari generasi muda. Jadi ini yang kita selalu motivasi, kita bukakan alur pikir kepada seluruh generasi muda. Iya. Mari kita selalu berpikir positif, mari kita selalu berbuat untuk negeri kita ini, utamanya di Kabupaten Konawe. Alhamdulillah, jadi memang kalau kita di Konawe ini cukup ramai juga ini, hampir setiap minggu kita lihat, kita dengar, kita saksikan ada yang unjuk rasa, ada yang demo. Itu tidak bisa juga kita salahkan karena bagian dari demokrasi dan merupakan lembaga sosial kontrol. Tetapi harapan kami melakukan pembinaan kepada salah satu OKP seperti KNPI, kemudian OKP dari unsur Karang Taruna, dan lain sebagainya. Jadi setelah kami adakan pendekatan persuasif, kemudian ada dana hibah yang kami berikan utamanya kepada KNPI, ya alhamdulillah mereka semakin berpikir positif supaya bisa berperan dalam pembangunan di Kabupaten Konawe ini. Banyak ya Pak ini organisasi kepemudaan kalau di Kabupaten Konawe, Pak? Kalau di Kabupaten Konawe cukup banyak OKP. Ya, jadi semua OKP yang yang resmi itu tergabung kemudian berhimpun di bawah naungan KNPI, ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan salah satunya itu ada di Kabupaten Konawe. Jadi OKP yang ada itu ya disatukan dalam KNPI. Belum lagi ormas sekarang yang lagi menjamur ini seperti ormas Tamalaki dan lain sebagainya. Jadi ini kita respon positif karena dengan dia ikut berorganisasi, ya insya Allah itu akan dia dapatkan hal-hal yang positif, utamanya dalam supaya dia lebih mapan, lebih mantap, lebih tangguh di dalam dia bersosialisasi, baik di organisasi itu sendiri maupun di lingkungan masyarakat. Ya. Selama kegiatannya positif ya Pak? Ya. Didukung. Oke, kemudian langkah konkret apa Pak dari Dispora untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan nasionalisme para pemuda ini Pak? Ya. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan langkah konkret. Jadi kami sering melakukan dialog, kita pertemuan. Jadi kita hadirkan kepada seluruh OKP dari generasi muda, dari para pemuda. Kemudian kita undang yang betul-betul yang paham organisasi kepemudaan. Iya. Kemudian ada juga kita undang dari pimpinan-pimpinan dalam hal ini Pak Bupati, kemudian unsur Muspida, Polres, Kejaksaan, dan lain sebagainya. Supaya ketika ada permasalahan generasi muda, insya Allah akan terselesaikan melalui dialog yang sering kami lakukan.
Oke Pak, dari banyaknya pembahasan kita hari ini tadi Pak tentang pemuda, tentang olahraga, tentunya ada tantangan yang dihadapi Pak. Apa yang menurut Bapak ini menjadi yang paling tantangan terbesar dalam membangun generasi muda ini Pak? Iya, memang benar sekali. Ada tantangannya Pak. Jadi kita ini dalam membangun utamanya generasi muda di era milenial sekarang ini, jadi ada tantangan besar ini yang harus kita hadapi bersama. Jadi yang pertama, dengan semakin meningkatnya daripada dunia informasi, kemudian masalah digital, kemudian masalah media sosial. Ketika ini para pemuda kita tidak siapkan dia punya mental, ya katakanlah tadi sudah melalui pelaksanaan pembinaan olahraga, kemudian kita akan dialog dan lain sebagainya. Apabila dia artinya pemuda ini tidak siap menerima daripada perkembangan teknologi ini, saya kira ini akan berdampak negatif, ya, karena sekarang ini ya sudah banyak kita sering lihat, kita nonton bahwa dengan perkembangan digital ini malahan dipergunakan negatif, seperti adanya judi online. Tidak digunakan sebaik-baiknya ya Pak. Tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Padahal jadi ini terkait dengan tugas dan fungsi kami di bidang pemuda melakukan pembinaan. Salah satu peran digital ini, seperti alhamdulillah kita sudah hadirkan ini salah satu kegiatan usaha ekonomi kreatif. Kalau ini dimanfaatkan di media sosial, kita buat kreativitas, kemudian ada hasil produksi kita, kita tampilkan di media sosial, apakah itu di Facebook, di WA, Instagram. Ini adalah bentuk promosi. Disampaikan kepada khalayak, kepada masyarakat, kemudian akan tertarik. Ini adalah hal-hal yang sangat positif. Tapi ketika misalnya hadirnya ini di milenial sekarang ini hanya kita pergunakan main game, nonton TikTok dan lain sebagainya yang tidak ada manfaatnya, ya ini akan berdampak buruk kepada perkembangan jiwa dan mental generasi muda. Sia-sia begitu ya Pak. Padahal kalau kita memanfaatkan betul ini teknologi, insya Allah kita akan terbangun. Ya, jadi generasi muda yang ada di Kabupaten Konawe ini akan lebih energik, kemudian produktif, ya, kemudian lebih tangguh. Ya, jadi bukan hanya sebagai pemuda penerima pembangunan, tetapi bisa menjadi pemuda pelaku pembangunan. Pelakunya ya Pak. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan media-media sosial untuk hal-hal yang lebih positif. Kita banyak hal yang bisa kita lakukan. Supaya ini dengan hadirnya media sosial ini, kita harapkan ini salah satu harapan pemerintah daerah ini supaya muncul pemuda-pemuda yang berjiwa entrepreneur. Seperti ini sudah sangat baik sekali ini. Artinya jiwa entrepreneur itu jiwa yang berjiwa usaha. Ya mau berusaha supaya jangan lagi sebagai beban keluarga, beban negara, beban pemerintah. Tapi kalau dia sudah berpikir berusaha, jadi secara otomatis dia bisa bangkitkan dirinya sendiri, menciptakan lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja. Dan termasuk pemerintah daerah Kabupaten Konawe itu sudah terbantu. Karena yang menjadi beban tanggung jawab kita pemerintah daerah itu baik pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah itu adalah termasuk masalah tenaga kerja. Kalau para pemuda yang sudah mandiri, yang sudah mapan, yang sudah berjiwa entrepreneur, berjiwa wirausaha, insya Allah pemerintah akan terbantu. Dan ini harapan kami. Jadi kebetulan salah satu tugas dan fungsi kami di bidang pemuda. Jadi ada 3 peran ini yang
kami selalu sosialisasikan kepada masyarakat supaya pemuda itu pertama dia harus berpikir kreatif. Iya. Kemudian dia harus berjiwa partisipatif. Ya, kemudian yang ketiga supaya bisa dia berjiwa bisa membangun dunia usaha, termasuk usaha ekonomi kreatif. Iya. Dan ini kami harapkan supaya lahir dari pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda Ya. ya, Pak. Jadi saya selalu sampaikan dengan hadirnya perusahaan besar ini, perusahaan swasta yang besar ini seperti di Pirtu, Morosi, kemudian Routa. Jadi saya selalu motivasi kepada seluruh generasi muda. Mari kita manfaatkan momen ini. Iya. Kita manfaatkan potensi ini supaya kita jangan hanya jadi penonton. Masa tenaga kerja ahli didatangkan dari Cina. Ya, kenapa kita tidak bisa mengembangkan diri kita? Iya. Ya. Untuk ikut Ya, di dalam untuk ikut itu ya, Pak. berpartisipasi. Kemudian selalu artinya sekarang ini dengan perkembangan teknologi ini, ya ilmu apa saja yang bisa pasti ada di situ. Iya. Silakan kita tanya Om Google. Tanya Om Ya. Google. Semua ada, Pak. Semua ada. Kita mau belajar Kita mau masak belajar, bisa, ya. belajar bikin-bikin apa Iya, bisa ya, Pak? apapun mau belajar sholat dan lain sebagainya. Belajar sholat. Semua lengkap dan sangat paripurna sekali itu. Oke, selanjutnya ini Pak. Kira-kira dalam 5 hingga 10 tahun ke depan bagaimana Bapak melihat potensi pemuda khususnya di Kabupaten Konawe, Pak? Terutama di bidang olahraga dan kepemudaan. Apa harapan Bapak untuk generasi muda ini? Harapan saya kepada seluruh generasi muda, utamanya untuk menciptakan atlet-atlet yang berprestasi. Ya, harapan saya, harapan kita semua supaya bisa lagi muncul atlet-atlet yang bisa go internasional. Ya, seperti yang sering kita lihat, alhamdulillah Apriani sekarang. Apriani. Jadi ini harapan pemerintah daerah, harapan Dinas Pemuda Olahraga supaya atlet-atlet yang kita sudah lihat dia punya bakatnya yang lahir. Jadi untuk kita adakan pembinaan-pembinaan mulai dari usia sekolah, kemudian pelajar, dan ini kita sampaikan juga kepada dunia swasta untuk membantu mengangkat supaya bisa lagi lahir atlet-atlet yang berprestasi. Iya. Kemudian ini apa pembinaannya sejak dini ya? Ya, jadi pembinaannya itu harus sejak dini. Ya, alhamdulillah ini kita ini lagi atlet-atlet dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe ini pada saat hasil Popnas di provinsi Popda Pekan Olahraga Antar Daerah. Jadi ada beberapa prestasi yang bisa mewakili provinsi Sulawesi Tenggara seperti bola, usia sekolah. Jadi mereka ini insya Allah di bulan Desember ini mereka akan berlaga, bukan lagi mewakili Kabupaten Konawe tapi mereka mewakili provinsi. Begitu juga ada beberapa atlet bulu tangkis. Ya. Kalau di Konawe Pak, yang paling menonjol sebenarnya apanya dia Pak? Cabur apa begitu Pak? Kalau untuk sekarang ini, kalau ketika ada event-event baik berskala nasional, jadi ini yang lagi meningkat ini utamanya di olahraga bela diri taekwondo. Oh, ya. Taekwondo ya. Iya, alhamdulillah baru-baru ini ada kita punya atlet perempuan yang meraih medali perunggu. Jadi, begitu. Atlet kita ini dari Kabupaten Konawe. Saya kira yang ini cuma bulu tangkis Pak, karena yang terdengar gaungnya itu bulu tangkis, ternyata ada dari taekwondo ya taekwondo. Pak. Oke, mungkin itu tadi Pak, salah satu ini contoh kisah-kisah inspiratif tadi itu dari atlet siapa? Apriani ya Pak. Oke, mungkin ada cerita-cerita khususnya begitu Pak?
Ya. Kalau dengan Bapak kan Bapak ini mengenal secara pribadi ya Pak? Betul. Iya, karena mungkin dari kecil ini dibina apa gitu. Ya. Jadi terkait masalah atlet-atlet yang sudah luar biasa, Iya. membawa Inspiratif ya, gitu Pak. membawa nama harum bukan saja Kabupaten Konawe tapi nama Indonesia. Jadi itulah tadi yang saya sampaikan bahwa memang perlu ada pembinaan-pembinaan yang telaten mulai dari usia dini, kemudian usia sekolah. Ya, pada saat itu Apriani kebetulan pelatihnya itu ya Kepala Dinas Kominfo sendiri. Pak Kadis ternyata pelatihnya. Pak Kadis dan beliau sendiri dan kita bersama yang mengantarkan ke Jakarta untuk ikut latihan di Jakarta. Jadi memang dia pada saat itu Pak masih usia sekolah masih usia sekolah. Sudah dibina Ya. ya Pak Kemudian dibantu sepenuhnya oleh pemerintah daerah pada saat awal berangkat. Oh, Jadi disupport sekali ya, Pak. disupport sekali. Jangan ada yang berasumsi bahwa Apriani berangkat itu dengan swadaya, tidak. Ya. Betul-betul yang bantu itu ya pemerintah daerah Kabupaten Pemerintah Konawe. daerah sangat mensupport ya Iya, Pak tentunya sangat. atlet-atlet kita. Ya. Oke, kita masuk ini pada segmen terakhir Pak. Mungkin sebagai penutup Pak. Oke. Apa pesan Bapak untuk para pemuda yang mendengarkan podcast kita kali ini? Silakan Pak. Iya, makasih banyak. Jadi kepada seluruh pemuda, kepada seluruh pencinta olahraga, kepada seluruh generasi muda, saya menghimbau, kemudian saya mengharapkan mewakili pemerintah daerah Kabupaten Konawe, marilah kita berpikir untuk menampilkan diri kita sebagai pribadi sendiri. Jadi bukan kita tampilkan sebagai siapa bapak saya, siapa orang tua saya. Tapi kita harus bangga dengan diri kita sendiri, dengan hasil kreatif kita, supaya bisa berjiwa tangguh, menjadi pemuda-pemuda pelopor pembangunan, pemuda yang berprestasi, pemuda yang bisa membanggakan pemerintah daerah Kabupaten Konawe. Bukan hanya kepada pemerintah daerah, tapi bangga kepada diri pribadi dan kepada keluarga. Oke, itu dia tadi pesannya dari Pak Kadis untuk para pemuda. Intinya harus lebih semangat. Siap, ya. Pemuda-pemuda. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Oke, sama-sama. atas waktunya sudah bersedia hadir di Onggano Podcast. Mungkin setelah ini akan ada lagi undangan Pak, siapa tahu Oke, masih siap. bisa hadir lagi Pak. Kita cerita-cerita lagi. Dengan senang hati saya akan selalu hadir karena ini terkait bagaimana bisa memotivasi kepada seluruh generasi muda. Siap. Bisa Oke. menjadi pemuda-pemuda yang tangguh. Oke Ya, Pak. baik, salam olahraga. Baik, menutup podcast hari ini, selalu untuk saksikan Onggano Podcast kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda di channel YouTube kami, Diskominfo Konawe. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan Konawe hebat. Salam olahraga.